teroris, Zionis, Zionis, teroris, teroris, Zionis, Zionis. Gaza, Gaza, merdeka, Gaza. merdeka. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahda. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man la nabiyya ba'da. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasila falyaghraha. Yang kita hormati dan kita doakan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Jufri beserta seluruh pimpinan Partai Keadilan Sejahtera, para wakil Ketua Majelis Syuro, Presiden Partai, Ketua MPP, Ketua Fraksi, dan seluruh sahabat-sahabat semuanya, pimpinan Ormas-Ormas Islam, pimpinan Ormas Pemuda, dan tentu pimpinan dari partai-partai yang hadir bersama kita, dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Gerindra, seluruh hadirin hadirat semuanya, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, keluarga bangsa Indonesia. Kalau kita hari ini Partai Keadilan Sejahtera, saya katakan kembali turun karena sudah beratus kali PKS turun. Baik turun secara langsung ke lapangan, baik turun secara langsung ke jalan, termasuk turun secara langsung ke lembaga-lembaga keparlamenan, turun ke lembaga-lembaga internasional. Sesungguhnya juga ini adalah bukti bahwa PKS adalah bagian daripada bangsa Indonesia, bagian daripada ormas-ormas di Indonesia, bagian daripada seluruh para aktivis yang peduli dengan Palestina, baik itu di Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, maupun juga seluruh kelompok, seluruh pihak yang bela Palestina. Kita membuktikan bahwa kita bersama dengan mereka dan mereka bersama-sama dengan kita semuanya, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, membangkitkan kesadaran sejarah, kesadaran tentang bahwa pada akhirnya wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Bila kebenaran dihadirkan, maka ujung akhirnya kebatilan akan lewat. Kalau ukurannya adalah jumlah, maka peristiwa Badar Al-Kubra tidak dimenangkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Kalau ukurannya adalah jumlah, maka Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya tidak dimenangkan oleh Allah untuk kemudian bisa membebaskan Masjidil Aqsa dan Al-Quds. Kalau ukurannya adalah jumlah, maka peristiwa-peristiwa yang terkait bahkan dengan kemerdekaan Indonesia pun juga tidak terjadi. Tapi nyatanya Allah memenangkan Rasulullah dalam peristiwa Badar Al-Kubra, mengalahkan musyrikin Quraisy yang peralatan perangnya berlipat kali lebih banyak. Kecanggihan mereka berperang pun juga lebih lama dengan pengalaman-pengalaman mereka. Demikian juga dengan Allah memenangkan Salahuddin Al-Ayyubi. Termasuk juga Allah memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. 350 tahunan, begitulah riwayat yang populer. Belanda menjajah Indonesia. Nyatanya pejuang Indonesia bisa mengalahkan penjajahan Belanda dan bisa menghadirkan kemerdekaan bagi Indonesia. Allahu Akbar. Demikian juga yang terjadi dengan Palestina. Sekarang dijajah oleh Israel. Pada sekitar hampir 77 tahun dijajah oleh Israel. Artinya untuk kemudian menjadi Palestina yang merdeka adalah satu hal yang mungkin. Dan apalagi kita mengetahui bahwa ketika Indonesia merdeka, selain tadi disampaikan oleh sahabat kita dari PKB bahwa sejak tahun 1937 ternyata para ulama kita telah berkumpul di Menes, di Banten, juga pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah memfatwakan tentang keharusan bangsa Indonesia membela bangsa Palestina supaya tidak jatuh di dalam penjajahan Israel. Sebelum Indonesia merdeka, bangsa Indonesia, para ulama Indonesia sudah mempunyai penyikapan yang nanti dipatrikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan ternyata gaung dari Indonesia ini bertemu dengan gaung dari Palestina. Ada dua tokoh Palestina yang membela Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia menjadi negara yang merdeka, sejak tahun 44,
1944 bulan September, Sayyid Al-Amin Husseini secara terbuka melalui siaran radio berbahasa Arab memang, beliau mengajak kepada seluruh bangsa-bangsa Islam, seluruh bangsa-bangsa di Timur Tengah untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia supaya merdeka. Dan ketika merdeka, beliau bersama dengan tokoh bangkir Palestina membela bangsa Indonesia merdeka, bahkan menyerahkan seluruh harta yang mereka miliki di tabungan di bank yang mereka miliki, mempersilahkan seluruh media yang mereka miliki untuk dipakai bagi kemerdekaan Palestina. Jadi kalau sekarang kita membela Palestina, selain tadi dikatakan ada hutang sejarah, satu-satunya negara yang belum merdeka setelah konferensi Asia Afrika tinggallah Palestina, maka sesungguhnya kita juga berhutang budi kepada para pahlawan Palestina yang telah memperjuangkan Indonesia merdeka, telah menyerahkan harta benda mereka untuk kemerdekaan Indonesia, telah menyerahkan media mereka untuk dipakai bagi sosialisasi kemerdekaan Indonesia. Dan karenanya kita apresiasi betul sikap pemerintah Indonesia yang tetap konsisten istiqomah sesuai dengan ketentuan konstitusi. Bahkan ketika kemudian Bung Karno tahun 55 mencetuskan gerakan non-blok, bukan berarti beliau menjadi non-blok ketika bicara tentang penjajahan Israel dan kemerdekaan Palestina. Beliau tidak kemudian menjadi gamang, tetapi Bung Karno memberikan kepada kita sebuah keteladanan. Ya, kita non-blok, bukan barat, bukan timur, tapi kita berada di blok perjuangan kemerdekaan Palestina dan blok penolakan terhadap penjajahan Israel. Itulah yang telah beliau buktikan dalam beragam peristiwa tahun 55 atau 58 atau 62 atau 64. Semuanya membuktikan bahwa non-blok bukan berarti non-blok untuk mendukung kemerdekaan Palestina, non-blok menolak penjajahan Israel. Karenanya inilah momentum yang luar biasa. Kalau tadi ada beragam kekhawatiran terkait dengan masa depan daripada Palestina, sekarang dunia justru menandakan betapa arahnya justru Israel semakin terkucilkan dari pergaulan peradaban dunia. Kalau tadi Pak Mardhani Alisera melalui fraksi PKS, DKSAP di Interparliamentary Union sudah menghadirkan kesepakatan dunia mendukung Palestina merdeka dan berakibat kepada Israel walk out dari forum Interparliamentary Union. Mudah-mudahan berikutnya Israel ditendang, dikeluarkan, diusir dari keanggotaan Interparliamentary Union. Amin. Karena Israel ternyata terbukti bukanlah negara yang betul-betul dan atau memperjuangkan apa yang disebut dengan demokrasi. Yang terjadi di sana ada demokrasi dan bukan demokrasi. Layak bila kemudian parlemen dunia mengusir Palestina dan mengusir Israel dari keanggotaan Palestina, dari keanggotaan Interparliamentary Union. Demikian juga di lembaga internasional, baik itu di Mahkamah Internasional ICC, ICJ, Human Rights Watch, maupun juga bahkan PBB melalui sidang umumnya. Mereka sudah buat keputusan yang kemudian sangat dipentingkan agar bagaimana pemerintah Indonesia dalam momentum yang sekarang ini sangat bagus, agar betul-betul melakukan diplomasinya lebih kuat lagi, meminta dan mengingatkan kepada seluruh negara anggota OKI, seluruh anggota negara Liga Arab, seluruh anggota ICC, ICJ, seluruh anggota PBB yang mendukung resolusi PBB yang menegaskan bahwa pendudukan Israel adalah ilegal dan karena Israel harus meninggalkan pendudukannya selama paling lama 12 bulan. Dan bahkan ICC sudah membuat keputusan agar tadi ketua fraksi menyampaikan Netanyahu Penjara, penjara. Netanyahu Penjara. Karena memang kejahatan Netanyahu luar biasa, amat sangat jahat. Kalau dahulu mereka menghadirkan rasionalisasi bahwa hadirnya Israel dimungkinkan karena adanya Holocaust. Sekarang Israel melakukan Holocaust yang jauh lebih jahat daripada yang pernah dilakukan terhadap Yahudi. Dan bahkan mereka melakukan kejahatan yang lebih kacau lagi, lebih jahat lagi, ketika mereka diterima oleh bangsa Palestina dengan baik-baik, bahkan dengan amat sangat terhormat ketika mereka datang ke Palestina tahun 30-an, tahun 11-an, 20-an, 30-an. Mereka diterima dengan sangat baik oleh bangsa Palestina. Tapi ternyata bukan saja air susu dibalas dengan air tuba, tapi air susu bahkan mereka hancurkan dengan kejahatan jenis saudara.
Netanyahu, Netanyahu. Penjara, penjara. Netanyahu, Netanyahu. Penjara, penjara. Indonesia penting untuk melakukan diplomasinya lebih kuat. Karena Indonesia bersikap yang sama dengan keputusan ICJ dan ICJ agar kemudian Palestina betul-betul bisa merdeka dan kemudian kejahatan Israel bisa dihentikan dan dengan demikian maka hutang sejarah Indonesia bisa dilunasi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Palestina Merdeka. Palestina Merdeka. Palestina Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.